Tidak banyak yang mengetahui bahwa Indonesia selama ini menjadi salah satu basis produksi ponsel yang dipasarkan secara global. Informasi tersebut mencuat kembali setelah laporan Reuters pada Agustus 2025 menyebut bahwa Unplugged, startup teknologi asal Limassol, Siprus, memproduksi perangkat Upphone di Indonesia sebelum merencanakan ekspansi manufaktur ke Amerika Serikat. Unplugged dikenal sebagai perusahaan yang fokus menghadirkan smartphone dengan tingkat privasi tinggi. Produk andalannya, Upphone, diposisikan sebagai alternatif bagi pengguna yang menginginkan keamanan data yang lebih ketat dibandingkan ponsel premium pada umumnya. Desain mirip iPhone, fokus pada privasi. Secara tampilan, Upphone memiliki desain yang sekilas menyerupai iPhone, terutama lewat modul kamera berbentuk boba dan sisi perangkat yang melengkung dengan bezel layar tipis. Kendati demikian, perangkat ini tidak menggunakan konsep Dynamic Island seperti gawai keluaran Apple. Yang menonjol dari Upphone adalah klaim privasinya. Unplugged menyebut perangkat ini tidak memiliki permintaan DNS pihak ketiga, sehingga tidak mengirimkan data apapun ke layanan eksternal yang berpotensi melacak aktivitas pengguna. Dalam perbandingan yang disampaikan perusahaan, iPhone 16 Pro disebut memiliki lebih dari 3.100 permintaan DNS pihak ketiga, sementara Galaxy S25 memiliki lebih dari 1.300 permintaan. Klaim tersebut menjadi salah satu nilai jual utama Unplugged, terlebih di tengah meningkatnya kekhawatiran masyarakat terhadap pelacakan data dan iklan berbasis perilaku pengguna. Spesifikasi, kamera 108 megapiksel dan chip Dimensity 1200. Upphone memiliki sejumlah spesifikasi yang terbilang bersaing di kelasnya. Ponsel ini dibekali layar 6,67 inci berjenis AMOLED serta chip MediaTek Dimensity 1200 yang dikenal efisien namun bertenaga. Perangkat ini dilengkapi RAM 8GB serta penyimpanan internal 256GB yang masih bisa diperluas hingga 1 TB melalui kartu tambahan. Sementara untuk kebutuhan fotografi, smartphone ini membawa kamera utama 108 megapiksel, dilengkapi kamera makro 5 megapiksel dan kamera wide 8 megapiksel. Kamera depan 32 megapiksel disiapkan untuk kebutuhan swafoto dan panggilan video. Baterainya berkapasitas 4300 mAh yang mendukung pengisian daya kabel 33 Watt dan nirkabel 15 Watt. Fitur lainnya meliputi sertifikasi IP53, NFC, Wi-Fi 6, eSIM dan kartu SIM nano, jaringan 5G, hingga speaker ganda. Saat ini produk tersebut diketahui dipasarkan di beberapa negara termasuk Amerika Serikat dan Kanada. Produksi di Indonesia terungkap dari laporan Reuters. Keterlibatan Indonesia dalam proses manufaktur Upphone terungkap lewat laporan Reuters yang mengutip pernyataan CEO Unplugged, Joe Weil, atau Joel, sesuai transkripsi Reuters. Dalam laporan itu disebutkan bahwa sebelum merencanakan pembangunan pabrik baru di Nevada, perusahaan mengandalkan fasilitas manufaktur di Indonesia untuk merakit perangkat. Tidak dijelaskan secara rinci pihak manufaktur mana yang terlibat, serta berapa banyak unit yang diproduksi di Indonesia. Namun informasi tersebut menegaskan bahwa Indonesia kini menjadi salah satu lokasi potensial untuk produksi perangkat elektronik berteknologi tinggi, termasuk smartphone berbasis privasi seperti Upphone. Produksi di Indonesia disebut mampu menekan biaya sehingga perusahaan dapat menjual perangkat dengan harga sekitar $989 AS, atau sekitar 16 juta rupiah. Harga ini bahkan mendekati batas psikologi $1.000 AS yang menjadi benchmark ponsel premium global. Tekanan Trump dan rencana perluasan ke Nevada. Dalam laporan yang sama, Joel mengonfirmasi bahwa Unplugged sedang mempersiapkan manufaktur baru di Nevada, Amerika Serikat. Langkah ini tidak terlepas dari kebijakan Presiden AS Donald Trump, yang kembali menekan perusahaan teknologi agar memproduksi perangkat mereka langsung di wilayah Amerika. Trump beberapa kali menyampaikan keinginannya agar lebih banyak produsen ponsel, termasuk Apple, memindahkan rantai produksi ke AS. Tekanan tersebut diwujudkan dengan penerapan tarif impor yang lebih tinggi untuk barang yang diproduksi di luar negeri. Weil mengakui bahwa biaya produksi di AS akan jauh lebih mahal dibandingkan Indonesia atau negara Asia lainnya. Hal ini dipengaruhi oleh rantai pasok komponen yang sebagian besar masih berada di Asia serta harga tenaga kerja di Amerika yang lebih tinggi. Meski demikian, perusahaan tetap berupaya menghadirkan Upphone dengan harga di bawah $1.000 AS meskipun dirakit di Nevada. Menurut Weil, perusahaan akan memulai dengan strategi perakitan dalam jumlah kecil dan stabil, tidak seperti produsen besar yang merilis model baru setiap tahun. Pendekatan ini dianggap lebih realistis untuk mempertahankan biaya produksi sekaligus menjaga kualitas perangkat. Tantangan biaya produksi di AS membangun pabrik smartphone di Amerika memang bukan hal mudah. Selain rantai pasok yang masih didominasi Asia, sebagian komponen inti seperti chip, modul kamera, baterai, dan panel layar hingga kini masih mengandalkan pabrik-pabrik di negara-negara seperti Taiwan, Korea Selatan, Jepang, dan Tiongkok.
Ini membuat produsen yang merakit perangkat di AS tetap perlu mengimpor komponen, sehingga menambah biaya logistik dan biaya masuk. Di sisi lain, upah tenaga kerja Amerika Serikat terutama di sektor manufaktur lebih tinggi dibandingkan negara-negara Asia Tenggara. Weil mengatakan bahwa proses awal di Nevada akan fokus pada perakitan, kemudian secara bertahap memperluas ke pengadaan komponen lokal apabila memungkinkan. Indonesia diuntungkan dari tren produksi global. Produksi iPhone di Indonesia, meski tidak banyak dipublikasikan, menambah daftar panjang perusahaan teknologi yang memanfaatkan kapasitas industri manufaktur lokal. Indonesia semakin dilirik karena memiliki sumber daya manusia yang besar, infrastruktur industri yang berkembang, serta biaya produksi yang kompetitif. Kedepan, kesempatan Indonesia untuk menjadi hub produksi perangkat elektronik semakin terbuka, terutama dengan semakin banyak perusahaan global yang mencari alternatif manufaktur di luar Tiongkok.